Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah SEMM, dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Gunung Kidul. Video pembelajaran ini dilakukan sebagai salah satu syarat melengkapi sertifikasi dosen dalam penyelesaian PDD UKT-PT. Pada mata kuliah yang akan saya ampu adalah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Metode perkuliahan yang akan saya sampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaksi, dan juga Assessment dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, di mana deskripsi singkat mata kuliah SDM ini yaitu mahasiswa mampu mempelajari konsep ekonomi sumber daya manusia dalam mengatasi tantangan global sehingga nantinya bisa mempersiapkan SDM yang berkompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global. Dengan konsep investasi yang diterapkan dari SDM yang kompeten, maka menjadikan penguatan dan pertumbuhan ekonomi. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia 3 SKS dan meliputi pada CP CPMK. Adapun capaian pembelajaran terdiri dari sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan juga keterampilan khusus. Dengan RPS yang ada dengan disusun dengan capaian pembelajaran maupun capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan dari CPMK-nya yaitu mampu menjelaskan tentang konsep dan teori ekonomi sumber daya manusia, mampu memahami pada permasalahan ekonomi sumber daya manusia dan dinamika kependudukan, serta mampu menerapkan teori SDM dalam penguatan investasi sumber daya manusia dan mampu menjelaskan dampak banyaknya tenaga kerja dan solusi dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan serta memberikan solusi dengan adanya permasalahan kependudukan atau sumber daya manusia terkait pada pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kita masuk lagi dalam pembelajaran ekonomi sumber daya manusia. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pada pembahasan terkait pada ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia yang seperti Ibu Siti sampaikan. Dalam hal ini beberapa ruang lingkup yang akan kita bahas, bahkan sudah minggu-minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya sudah membahas, dan hari ini kita akan melanjutkan terkait pada lingkup penduduk dan pembangunan ekonomi. Kita bicara ekonomi sumber daya manusia tentu melibatkan penduduk sebagai satu inti dalam pembangunan ekonomi. Ya, nah dari satu sisi kita bicara sumber daya manusia atau penduduk yang ada di negara kita. Pada hari ini kita bahas terkait pada sumber daya manusia dalam konteks pembangunan. Satu sisi yang kita pahami terkait pada peningkatan sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah kualitas hidup. Kualitas hidup dari penduduk atau yang kita sebut sumber daya manusia ini harus dikuatkan dengan sehat jasmani dan rohani. Seperti yang Ibu Siti sampaikan terkait pada kesehatan menjadi kunci utama apa? Penduduk sehat jasmani diimbangi dengan sehat rohani, tidak hanya sehat jasmani saja. Nah, ini menjadi kunci nantinya sebagai kualitas hidup penduduk ini semakin baik. Yang kedua, pada satu sisi kita bicara kualitas SDM ini harus produktif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, dari satu sisi kita bicara kualitas tadi yang produktif, ini juga setelah produktif itu mampu meningkatkan, mampu
penduduk itu sehingga memahami pada IPTEK, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi tidak boleh meninggalkan lingkungan atau merusak lingkungan, sehingga menggunakan teknologi yang berbasis pada pemanfaatan lingkungan. Misal dari satu wilayah itu sekarang kita bicara adalah era digitalisasi gitu ya, berbasis teknologi yang cepat. Ini harus disiapkan dengan sumber daya manusia yang berwawasan IPTEK. 4. Setelah kita bicara IPTEK dan wawasan lingkungan, ada penguatan pada satu sisi, yaitu perangkat hukum yang jelas, sehingga bisa meningkatkan pada kualitas dari SDM. Kenapa di sini kualitasnya harus bagus? Tadi itu sudah mempunyai pada kualitas yang produktif, berwawasan lingkungan, dan ada kelembagaan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan. Ini sebagai sumber daya dalam konteks pembangunan. Nah, selanjutnya kalau kita bicara pada sisi peningkatan kualitas hidup, gitu ya, kita sampaikan di sini. Kunci yang pertama kualitas hidup adalah pendidikan. Teman-teman sudah masuk pada kebijakan yang pertama, yaitu meningkatkan pada sisi pendidikan. Nah, pendidikan di sini tentu yang responsif terhadap dinamika pembangunan. Bagaimana kalau kita melihat pada sisi pasar kerja saat ini? Dibutuhkan satu kunci, yaitu pendidikan, ya toh? Sesuai dengan kebutuhan, maka pendidikan menjadi yang utama dalam peningkatan kualitas. Kalau dari sisi ekonomi, gitu ya, sisi ekonomi sumber daya manusia, pendidikan ini adalah modal utama peningkatan. Kalau kita menuju pembangunan adalah kesejahteraan. Jadi pendidikan tinggi akan meningkatkan pada pembangunan ekonomi semakin baik. Oke, setelah mempunyai pendidikan, tadi sudah saya singgung terkait pada sehatnya apa? Sehat jasmani, rohani, ya gitu. Tentu ini juga tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana kalau kita bicara harus sehat jasmani dan rohani? Ada beberapa, kalau kayak kita kaitkan nih dari satu sisi pada program-program kebijakan peningkatan kualitas terkait dengan pendidikan apa sekarang? Saat ini program apa? KIP. Nah, banyak program-program pemerintah untuk meningkatkan pada pendidikan di Indonesia dengan adanya KIP, gitu ya. Kemudian kalau dari sisi yang kedua, peningkatan pada kesehatan masyarakat atau penduduk, ada program jaminan kesehatan dari pemerintah. Nah, tentu di sini harus merata, tidak hanya satu wilayah tadi yang Bu Siti sampaikan, hanya perkotaan saja yang pendidikannya tinggi, daerah terpencil pendidikannya masih rendah, seperti yang kita pahamkan pada wilayah regional, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Kita bicara adalah pendidikannya juga masih rendah, tingkat pendidikan masih rendah, di mana kita melihat data pada Kabupaten Gunung Kidul ini dari 5 kabupaten kota, Sleman, Bantul, ya, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ini Gunung Kidul masih pada pendidikannya yang terendah. Nah, ini harus menjadi contoh bagaimana teman-teman mahasiswa ini meningkatkan pada konteks pendidikan untuk peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah dulu. Walaupun nanti juga harus menyebar ke semua wilayah, tetapi inilah satu upaya
dari peningkatan SDM di wilayah masing-masing. Khususnya kita bicara tadi contohnya di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, tadi contohnya untuk kesehatan, ya masyarakat khususnya harus ditingkatkan pada satu sisi adalah kesehatan dari penduduk tersebut. Oke, kemudian kalau di poin yang ketiga, poin yang ketiga untuk penduduk miskin, bagaimana peningkatan kualitasnya bagi penduduk miskin? Ini juga menjadi satu hal wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang masuk sebagai data penduduk miskin tinggi. Bagaimana upaya yang diberikan untuk peningkatan kualitasnya? Memberikan keterampilan, diberikan pelatihan sehingga meningkatkan apa tadi? Jiwa apa? Produktivitas tinggi sehingga bisa menjadi mandiri dan bisa melepaskan dari satu kata kemiskinan. Kas di Gunung Kidul dengan mudahnya diambil? Tidak, maka perlu wawasan secara lingkungan. Apa? Menjaga lingkungan sehingga menjadi dasar untuk pengembangan pembangunan secara berkelanjutan. Tidak habis untuk hari ini, karena punya teknologi yang bagus. Nah, kita bicara pemanfaatan teknologi ini tentu mendukung pada pembangunan. Jadi kalau dari sisi kita bicara ekonomi adalah penggunaannya secara efektif dan efisien. Bisa dipahami ya? Yang keempat, setelah kita bicara iptek dan wawasan lingkungan, ada penguatan pada satu sisi yaitu apa? Perangkat hukum yang jelas sehingga bisa meningkatkan pada kualitas dari SDM. Kenapa di sini kualitasnya harus bagus? Tadi itu sudah mempunyai pada kualitas yang produktif, berwawasan lingkungan, dan ada kelembagaan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan. Ini sebagai sumber daya dalam konteks pembangunan. Nah, pada satu sisi kita bicara jika pembangunan ekonomi ini sudah baik, maka di dalamnya ada sebuah laju pertumbuhan ekonomi, gitu ya, pertumbuhan penduduk. Nah, tadi dikaitkan dengan permasalahan penduduk apa? Jumlah penduduk yang semakin cepat, gitu ya, semakin tinggi. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan itu apa toh Mbak Mas? Pertumbuhan penduduk itu keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan juga yang mengurangi, itu dinamis. Jadi kalau dari sisi kehidupan kan ada dinamis ya. Kalau kita bicara ada fluktuatif, nah ini kita harus punya dinamis. Dinamis ini ada satu sisi yang menambah dan satu sisi yang mengurangi. Kalau yang menambah penduduk berarti apa? Kalau kita bicara komponen pertumbuhan ada yang menambah kelahiran atau fertilitas. Kalau yang mengurangi pertumbuhan penduduk adalah penanaman. Nah, ada satu sisi kita bicara migrasi. Nah, ini ada migrasi masuk, migrasi keluar. Dan ini ada yang menambah, ada yang mengurangi dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini 4 komponen pertumbuhan penduduk yang akan kita bahas. Yang pertama, kalau kita bicara tadi fertilitas adalah yang menambah. Berarti apa? Artinya tingkat kelahiran bayi hidup, bukan tingkat kelahiran bayi tapi meninggal. Kalau meninggal berarti masuk di mortalitas. Nah, semakin tinggi tingkat fertilitas, semakin rendah tingkat fertilitas ini mempunyai permasalahan.
Jika fertilitasnya tinggi, ada sisi positif. Ya, berarti apa? Bayi yang lahir hidup adalah sehat, gitu? Tidak sakit. Kemudian kalau kita bicara pada sisi permasalahan yang saat ini ada program nasional terkait pada apa? Percepatan penanganan stunting. Nah, percepatan penanganan stunting ini masuk pada satu sisi kita bicara adalah bagaimana pertumbuhan penduduk ini baik, yaitu tingkat fertilitasnya tinggi. Nah, tetapi tadi itu ada satu sisi adalah masalah lahir hidup, tetapi permasalahannya apa? Tapi kalau kita bicara di situ permasalahan dalam sisi kita bicara penanganan stunting itu nasional, dan Gunung Kidul juga menjadi satu hal yang dikuatkan adalah menangani permasalahan stunting. Ini bukan hanya dari satu sisi bayinya saja, tetapi dari satu sisi kita bicara adalah sebuah reproduksi dari perempuan, melahirkan bayi sehat, tidak stunting. Stunting itu pada indikatornya sudah mempunyai batas yang ambangnya sangat rawan. Dikatakan apa? Pertumbuhannya lambat, ya toh? Pertumbuhannya lambat akan berakibat nanti pada kecerdasan yang juga lambat. Nah, kalau kita bicara mengatasi fertilitas dengan contohnya yang sekarang kita bicarakan adalah permasalahan stunting, apa toh upayanya? Apa upayanya? Upaya dalam mengatasi permasalahan stunting sebagai satu sisi kalian sebagai mahasiswa apa? Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menangani permasalahan stunting adalah menjadi satu agen of change, agen perubahan. Bagaimana generasi muda ini sebagai mahasiswa menjadi apa? Nah, memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahkan kalau kita sebagai mahasiswa ini ada sebuah namanya mahasiswa peduli stunting. Nah, di sini nanti kalian kalau diterapkan juga dalam program KKN ya di Kabupaten Gunung Kidul ini juga bisa dalam penanganan permasalahan penduduk, khususnya pada kita bicara fertilitas, tingkat kelahiran bayi yang hidup tetapi datanya stunting, maka menjadi agen perubahan untuk apa? Percepatan menangani stunting dari mahasiswa. Tentu tidak hanya dari mahasiswa kita bicara penanganan permasalahan ini, tetapi dari berbagai lintas sektor. Nah, bagiannya sebagai mahasiswa adalah menjadi agen perubahan. Kalau sudah tahu apa, memberikan sosialisasi kepada teman-teman atau lingkungan sekitar, bahkan bagaimana menangani jika kerabat, tetangga mungkin ada di satu wilayah yang terjadi stunting di wilayah. Untuk menjawab siapa teman-teman dulu? Mbak Julia. Izin menjawab yang nomor 1 ya Bu, apa akibat dari jumlah penduduk yang makin besar. Jadi jika jumlah penduduk makin besar ini tuh memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu adalah penambahan angkatan kerja, karena jika populasi penduduk yang bertambah itu dapat memberikan banyak tenaga kerja potensial yang dapat mendorong aktivitas ekonomi jika dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu peningkatan konsumsi. Dengan jumlah penduduk yang makin besar, maka konsumsi akan meningkat sehingga permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Terus yang dampak negatif yang pertama adalah peningkatan pengangguran. Jika jumlah penduduk yang makin besar tidak diimbangi dengan
peningkatan lapangan pekerjaan, maka pengangguran akan meningkat. Terus yang kedua adalah peningkatan kemiskinan. Jika lapangan pekerjaan tidak ada, maka kemiskinan dapat meningkat. Hal ini itu juga ada hubungannya dengan peningkatan pengangguran, karena jika seseorang menganggur itu tidak memiliki pendapatan, sementara kebutuhan itu terus bertambah, maka hal tersebut dapat meningkatkan kemiskinan tadi. Ya, untuk teman-teman setuju atau ada tanggapan yang lain? Setuju ya. Kemudian kalau yang disampaikan tadi ada akibat dari jumlah penduduk, ya, yang disampaikan semakin besar, bahkan pada kita bicara ada jumlah penduduk meningkat terus gitu. Ini sebenarnya pada satu sisi yang disampaikan Mbak Yulianingsih tadi adalah bagaimana menangani pada jumlah penduduk yang semakin besar, ya. Pasti ada sisi positif dan negatifnya yang harus kita solusikan tadi terkait pada jumlah penduduk. Yang kedua, nah itu tadi nyambung pada akibatnya. Sekarang apa atau solusi atau bagaimana solusi jika penduduk semakin besar? Ini menjawab Siti. Oke, silakan Mbak Davina. Untuk bagaimana solusi penduduk yang semakin besar itu antara lain yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan agar bisa menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Untuk yang kedua itu untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan mengembangkan infrastruktur dan menciptakan pusat-pusat ekonomi dari di luar kota besar dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja di daerah, mengurangi urbanisasi berlebihan dan membantu pemerataan lapangan kerja. Untuk yang ketiga itu pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendukung penciptaan pekerjaan yang fleksibel seperti kerja paruh waktu atau pekerjaan jarak jauh untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka yang mencari kerja. Terima kasih. Baik, tadi yang disampaikan terkait pada solusi untuk penduduk gitu ya, apa yang disampaikan bisa itu menjadi satu solusi dalam menangani permasalahan penduduk yang semakin tinggi, semakin meningkat terus gitu ya. Nah, apa yang kita bahas dari sisi permasalahan penduduk dalam pembangunan ekonomi, mahasiswa diharapkan mampu memberikan analisis, ya, mampu memahami, mampu menganalisis permasalahan yang ada di Indonesia secara umum, dan kita bicara di satu sisi wilayah penduduk di regional, kita juga harus bisa memberikan solusi jika terjadi permasalahan ini. Solusi dari teman-teman mahasiswa paling tidak ini menjadi satu capaian dari pembelajaran dari mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Tadi Ibu Siti sampaikan bahwa permasalahan penduduk di wilayah Kabupaten Gunung Kidul salah satunya ada apa tadi? Migrasi secara tinggi, kemudian tingkat pendidikan yang masih rendah, apalagi tadi permasalahan pada tingkat kemiskinan, kemudian dari sisi masalah kesehatan tadi apa? Permasalahan nasional adalah dengan adanya permasalahan stunting. Nah, ini solusi sumbangsih dari teman-teman mahasiswa dalam peningkatan kadar penduduk di wilayah untuk pembangunan ekonomi bisa tercapai. Itu tujuan dari pembelajaran yang Ibu Siti sampaikan terkait mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Baik, untuk hari ini reviewnya dari mata kuliah materi yang hari ini sudah bisa dipahami. Capaiannya, harapannya tadi ya, bisa memberikan solusi permasalahan dalam pembangunan, khususnya terkait dalam pembangunan ekonomi. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini cukup. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang kita bahas berbeda, dengan metode pembelajaran yang
diskusi interaktif gitu ya. Tidak hanya pada satu sisi kita bicara materi, tetapi kita bagaimana menganalisis problem permasalahan di satu wilayah. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.